Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Revianto dengan NIM 1171380. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan pada Koperasi Karyawan PT ATI. Yang pertama yaitu latar belakang. Koperasi Karyawan PT ATI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi. Akan tetapi, sistem pengelolaan pendapatan yang sedang berjalan saat ini masih bersifat manual dan masih terdapat beberapa kelemahan. Sebab itu, penulis tertarik untuk membangun sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan penginputan data dan keuangan. Selanjutnya itu ruang lingkup. Di dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis membahas tentang sistem pendapatan pada Koperasi Karyawan PT ATI. Di dalam pembuatan laporan keuangan cukup luas, dan agar laporan tugas akhir ini dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi laporan proses penerimaan pesanan, laporan penerimaan kas, dan laporan piutang. Maksud dan tujuannya yaitu untuk membangun dan menambah suatu sistem pengelolaan pendapatan keuangan di Koperasi Karyawan PT ATI. 2. Menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama menempuh masa studi dan proses perkuliahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada perusahaan. Landasan teorinya yaitu 1. Konsep dasar sistem, 2. Konsep dasar informasi, 3. Konsep dasar akuntansi, 4. Konsep dasar sistem informasi akuntansi, dan yang kelima, Unified Modeling Language atau UML. Di sini terdapat struktur organisasi yang ada pada Koperasi Karyawan PT ATI. Di susunan paling atas itu ada rapat anggota. Di bawah rapat anggota ada pengawas, ketua, dan dewan penasehat. Selanjutnya itu ada bendahara, sekretaris, dan yang terakhir ada anggota. Dan ini adalah bentuk ERD-nya atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat admin dengan atribut ID admin, nama admin, username, password. Itu admin akan mendata anggota. Di dalam anggota terdapat ID anggota, username, nama anggota, dan gender atau jenis kelamin. Kemudian si anggota akan melakukan yang pertama transaksi. Dalam transaksi itu ada ID transaksi, tanggal daftar, ID anggota, ID palet, dan ID konfirmasi. Kemudian dimiliki transaksi itu memiliki paket, yaitu ID paket, jangka waktu. Kemudian akan membuat pembiayaan. Di pembiayaan itu terdapat ID pembiayaan, batas pembiayaan. Kemudian memproses angsuran. Di dalam angsuran itu ada ID angsuran, ID anggota, dan status bayar. Selanjutnya itu ada jurnal. Dari jurnal terdapat ID jurnal dan tanggal jurnal. Itu akan mempunyai detail jurnal, di antaranya itu ID jurnal, ID akun, debit, dan kredit. Kemudian terdapat akun, yaitu ID akun dan nama akunnya. Selanjutnya yaitu LRS atau Logical Record Structure. Di dalamnya terdapat admin. Dalam admin itu ada atribut ID admin, nama admin, username, serta password. Kemudian anggota ada ID anggota, username, nama anggota, dan jenis kelamin. Kemudian ada transaksi.
ID transaksi, tanggal daftar, ID anggota, ID paket, status konfirmasi. Di dalam paket itu ada ID paket dan jangka waktunya. Dalam pembiayaan terdapat ID pembiayaan dan batas pembiayaan. Kemudian ada angsuran. Di dalam angsuran itu ada ID angsuran, ID anggota, dan status bayar. Kemudian juga ada jurnal. Terdapat ID jurnal dan tanggal jurnal. Kemudian detail jurnal. Terdapat dalam ID jurnal, ID akun, debit atau kredit. Kemudian dari akun itu terdapat ID akun dan nama akun. Di sini selanjutnya adalah activity diagram. Jadi langkah yang pertama yaitu anggota datang menemui petugas, kemudian petugas memberikan formulir pendaftaran. Selanjutnya anggota mengisi formulir pendaftaran tersebut dan menyerahkan kembali formulir petugas. Sementara petugas menerima formulir dan melakukan pencatatan, kemudian memberikan formulir pinjaman uang. Dan anggota menerima mengisi formulir pinjaman. Setelah diisi, anggota menyalurkan kembali formulir pinjaman. Kemudian petugas menerima formulir pinjaman tersebut dan mengecek dana. Selanjutnya dari petugas menyerahkan formulir pinjaman ke pemohon pinjaman untuk diajukan ke ketua, dan dari ketua menerima dan menandatangani formulir permohonan, kemudian memberikannya lagi formulir tersebut yang sudah ditandatangani ke petugas, dan petugas menerima formulir permohonan pinjaman, kemudian mencatat data pinjaman uang anggota, dan si anggota membayar angsuran pinjaman uang. Selanjutnya mengisi form pembayaran dan memberikan uang, menerima dan membuat bukti pembayaran, yaitu langkah selanjutnya si petugas, serta mencatat dan merekap data pembayaran angsuran dan pinjaman uang. Selanjutnya membuat dan menyerahkan laporan kepada ketua, sedangkan ketua menerima laporan pinjaman uang tersebut. Selanjutnya adalah use case diagram. Yang pertama yaitu use case untuk user. Pertama harus login, terus pilih terdapat menu, kemudian menu permohonan, pilih menu jangka waktu, menu data pemohon, menu cara permohonan kredit, dan logout. Kemudian selanjutnya adalah use case diagram yang dilakukan oleh admin, yaitu melakukan login, mengakses menu utama, mengelola data customer, mengelola data pemohonan, mengelola data pembayaran, mengelola data lainnya, diantaranya mengelola data approval, mengelola data reject, mengelola data limit pembiayaan, dan melakukan logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram transaksi bisnis. Pertama, user melakukan login dengan cara input kode user dan password. Kemudian ke menu utama, input pengeluaran kas, masuk lagi ke form permohonan kredit. Dari form permohonan langsung ke data pemohon. Di sini terdapat tampilan nomor dan nama pemohon, menampilkan tanggal permohonan, menampilkan jumlah permohonan, menampilkan jangka waktu pembayaran, memasukkan angsuran per bulan, dan simpan data.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Penulis dapat mengambil kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan diterapkannya sistem terkomputerisasi pada Koperasi Karyawan PT ATI diharapkan dapat membantu proses pembuatan laporan. Sarannya yaitu dalam melakukan penginputan harus dilakukan dengan teliti untuk mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan kekacauan. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan dan sistem tidak error, maka backup data sebagai cadangan dilakukan per bulan saat proses rekap absen karyawan. Dan disarankan juga untuk mencetak hasil laporan untuk hard copy jika sewaktu-waktu recordnya dibutuhkan. Sistem yang sudah terkomputerisasi juga perlu dilakukan pemeliharaan hardware dan software seperti pemeriksaan dan pembersihan yang dilakukan oleh teknisi komputer. Ya, demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.